Kalau kamu jadi pemimpin, apa hal pertama yang bakal kamu lakukan? Berani nggak ambil resiko buat keputusan besar yang mungkin nggak disukai banyak orang? Nah, kali ini kita bakal bahas filosofi dari salah satu tokoh Indonesia yang sering dibicarakan, Anies Baswedan. Siapa dia sebenarnya? Dan kalau karakternya dibawa ke kehidupan sehari-hari, bakal jadi apa sih? Jangan skip, karena yang satu ini wajib kamu tahu. Anies Baswedan adalah sosok yang punya perjalanan karir yang unik. Sebagai cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, dia sudah akrab dengan dunia kepemimpinan sejak kecil. Tapi yang bikin menarik, Anies gak sekedar mengandalkan nama besar keluarga, dia membuktikan dirinya sebagai akademisi dan pemimpin yang punya visi. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah ketika dia memimpin program Indonesia Mengajar. Ini bukan sekedar program biasa, tapi sebuah inisiatif yang mengirimkan anak muda ke pelosok untuk jadi guru. Filosofinya sederhana, kalau mau negara maju, mulai dari pendidikan. Dia percaya perubahan besar harus dimulai dari akar, yaitu anak-anak dan pendidikan dasar. Ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dia memperkenalkan konsep full day school yang bertujuan memperkuat pendidikan karakter. Namun, kebijakannya ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, Anies dianggap inovatif. Di sisi lain, ada yang bilang sistemnya terlalu idealis untuk diterapkan di semua daerah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Anies itu berani ambil resiko, meskipun gak selalu populer. Lanjut ke masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta. Dia membawa pendekatan yang sering disebut sebagai kolaboratif. Apa artinya? Dia nggak cuma memerintah dari atas, tapi membuka ruang untuk masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan. Contohnya, penataan kampung yang berbasis partisipasi warga. Filosofi ini mencerminkan keyakinannya bahwa setiap orang punya potensi untuk jadi bagian dari solusi. Kalau kita bawa gaya kepemimpinan ini ke kehidupan sehari-hari, mungkin Anies itu seperti teman yang selalu punya rencana besar dan selalu ngajak kita ikut kerja kelompok. Meskipun kadang kita nggak langsung paham visi besarnya, dia nggak pernah memaksakan, tapi selalu punya cara buat bikin kita percaya bahwa usahanya bakal bermanfaat untuk semua orang. Kalau ngomongin filosofi hidup Anies Baswedan, kita nggak bisa lepas dari cara dia memandang kehidupan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Dia sering bilang bahwa semua orang punya peran sekecil apapun untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Ini sejalan sama konsep inklusif yang selalu dia bawa. Tapi, apa sih sebenarnya makna inklusif bagi Anies? Inklusif bukan sekedar kata-kata. Inklusif bagi Anies berarti melibatkan semua orang dalam proses pengambilan keputusan tanpa memandang status, latar belakang, atau kelompok. Saat jadi gubernur, dia memperkenalkan pendekatan kolaborasi di mana masyarakat dilibatkan langsung untuk merancang solusi seperti revitalisasi kampung kumuh atau penataan ruang publik. Filosofi ini ngajarin kita bahwa setiap suara itu penting. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan remaja, sifat ini mirip teman yang selalu ngajak kita ngobrol sebelum buat keputusan kelompok. Bahkan kalau kita merasa pendapat kita nggak penting sekalipun. Kemudian, strategis. Fokus pada hasil jangka panjang, Anies juga punya pola pikir yang sangat strategis. Dia nggak cuma mikirin solusi cepat, tapi lebih suka membangun fondasi yang kokoh. Contohnya, proyek revitalisasi trotoar di Jakarta yang bukan cuma soal memperbaiki estetika, tapi juga membuat kota lebih ramah untuk pejalan kaki. Buat Anies, setiap langkah kecil harus punya dampak besar di masa depan. Filosofi ini ngajarin kita buat nggak takut buat investasi waktu dan energi di hal-hal yang nggak langsung kelihatan hasilnya. Selanjutnya, reflektif, merenungi setiap langkah. Nah, karakter yang ini seringkali dianggap kelemahan sekaligus kekuatan Anies. Dia dikenal sebagai pemikir yang sering merefleksikan setiap keputusan yang diambil. Anies bukan tipe orang yang buru-buru ambil tindakan tanpa pertimbangan matang. Dalam berbagai wawancaranya, dia sering menyebut pentingnya learning from experience. Kalau kita terapkan ini ke dunia remaja, sifat ini mirip teman yang rajin bikin jurnal atau evaluasi setiap akhir minggu. Terakhir, filosofi keberlanjutan. Semua harus saling mendukung. Selain inklusif, strategis, dan reflektif,
Anies juga percaya pada prinsip keberlanjutan. Ini terlihat dari berbagai kebijakannya yang berfokus pada efisiensi energi, penghijauan kota, dan manajemen air. Filosofi ini ngajarin kita buat berpikir gak cuma soal hari ini, tapi juga generasi berikutnya. Kalau diterapkan dalam kehidupan remaja, ini mirip dengan kebiasaan kecil seperti hemat listrik, mengurangi sampah plastik, atau menjaga lingkungan sekolah. Analoginya begini, bayangkan kamu lagi main game strategi, Anies itu kayak pemimpin yang gak langsung nyerang musuh, tapi fokus bikin markas yang kuat dulu. Kadang kita yang main bareng dia bisa frustasi karena maunya menang cepet. Tapi di akhir, kita sadar kalau strateginya justru bikin kita lebih siap menghadapi tantangan besar. Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan tantangan. Begitu juga Anies Baswedan. Tapi menariknya, kelebihan dan tantangan Anies itu seringkali saling berkaitan, seolah dua sisi dari koin yang sama. Yang pertama, Anies mempunyai kelebihan atau kemampuan berkomunikasi yang memikat. Salah satu kekuatan Anies yang paling menonjol adalah cara dia berbicara. Retorikanya nggak cuma enak didengar, tapi juga penuh makna. Dia punya kemampuan untuk merangkai kata-kata sederhana jadi sesuatu yang menginspirasi. Contohnya, pidatonya tentang Indonesia yang besar karena semua perbedaan, pernah viral dan bikin banyak orang tersentuh. Sebagai remaja, kita bisa belajar bahwa komunikasi itu penting banget. Kadang, ide yang bagus bisa jadi gagal kalau kita nggak tahu cara menyampaikannya. Jadi, belajar ngomong dengan jelas, sopan, dan inspiratif bisa jadi modal besar di masa depan. Yang kedua, Anies mempunyai kelebihan pemikiran jangka panjang yang visioner. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Anies selalu fokus pada solusi jangka panjang. Dia nggak hanya memikirkan hari ini, tapi juga dampak di masa depan. Proyek revitalisasi trotoar, pengelolaan air, atau program pendidikan adalah bukti nyata dari cara berpikir ini. Namun, pendekatan ini juga membawa tantangan tersendiri. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa langsung melihat hasil dari keputusan jangka panjang. Misalnya saat proyek trotoar yang awalnya dianggap hanya membuang anggaran, tapi sebenarnya punya manfaat besar untuk ekosistem kota. Yang ketiga, Anies mempunyai tantangan menghadapi kritik dan kontroversi. Sebagai pemimpin, Anies sering dihadapkan pada kritik, terutama dari pihak yang berbeda pandangan. Ada yang menyebutnya terlalu idealis, bahkan ada yang merasa kebijakannya hanya bagus di atas kertas. Salah satu contohnya adalah program rumah DP 0 rupiah yang dinilai beberapa pihak gak sesuai ekspektasi. Tapi di sisi lain, kritik itu justru bisa menjadi bahan refleksi buat kita. Pelajaran yang bisa diambil adalah gak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua orang. Yang penting adalah tetap fokus pada niat baik dan belajar dari kesalahan. Yang keempat, Anies juga mempunyai tantangan menjaga konsistensi di tengah tekanan. Anies sering berada di situasi di mana keputusan harus diambil di tengah tekanan politik atau sosial. Tantangan ini menguji konsistensinya dalam memegang prinsip. Dalam banyak kesempatan, dia menunjukkan bahwa meskipun tekanan itu berat, dia tetap berusaha berdiri di atas prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Sebagai remaja, kita juga pasti pernah menghadapi tekanan, baik dari teman sebaya atau lingkungan. Dari sini, kita bisa belajar bahwa menjaga prinsip itu penting. Meskipun sulit, kadang kita harus berani beda demi melakukan hal yang benar. Kalau kita pikir-pikir, sosok Anies Baswedan ini sebenarnya banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil, terutama buat kita sebagai remaja. Filosofi dan prinsip hidupnya nggak cuma relevan untuk dunia politik atau kepemimpinan, tapi juga buat keseharian kita. Yang pertama, berpikir panjang dan nggak mudah menyerah. Salah satu hal yang paling kuat dari Anies adalah kemampuannya untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun jalannya nggak selalu mulus. Dia percaya bahwa hasil besar membutuhkan waktu dan konsistensi. Buat kita, ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Misalnya, kalau kamu lagi belajar untuk ujian atau mengasah keterampilan, ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Yang kedua, berani berbeda. Anies seringkali dianggap membawa ide yang berbeda dari arus utama. Contohnya saat dia memperkenalkan pendekatan inklusif dalam pembangunan Jakarta. Banyak yang skeptis,
tapi dia tetap jalan dengan prinsipnya. Ini ngajarin kita bahwa menjadi berbeda itu bukan kelemahan. Justru keberanian untuk berpikir out of the box seringkali menghasilkan hal-hal baru yang luar biasa. Yang ketiga, kolaborasi. Semua orang penting. Prinsip kolaborasi yang selalu dia bawa itu mirip banget dengan kehidupan sosial kita sebagai remaja. Misalnya, ketika ada tugas kelompok, jangan cuma tergantung sama satu orang, setiap orang punya kontribusi yang bisa bikin hasil jadi lebih maksimal. Dengan menghargai pendapat teman-teman, kita nggak cuma menghasilkan sesuatu yang lebih baik, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat. Yang keempat, menghadapi kritik dengan dewasa. Dalam perjalanan hidupnya, Anis sering banget jadi target kritik. Tapi yang menarik, dia hampir nggak pernah membalas kritik dengan emosi. Dia lebih memilih untuk menanggapi dengan refleksi dan menunjukkan hasil kerja. Ini ngajarin kita buat nggak gampang panas saat dikritik. Kritik itu adalah peluang untuk jadi lebih baik, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Lalu yang kelima, fokus pada dampak jangka panjang. Anis selalu bilang bahwa perubahan besar butuh proses. Filosofinya ini bisa diaplikasikan ke kehidupan remaja dengan cara mulai memikirkan dampak dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari filosofi dan karakter Anies Baswedan? Simple, dia ngajarin kita untuk nggak cuma fokus pada diri sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Dia ngajarin kita buat nggak takut ambil jalan yang beda meski itu sulit. Dan ingat satu hal penting, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah pondasi untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Jadi, mau itu belajar, membantu teman, atau sekadar berani memulai sesuatu yang baru, jangan pernah anggap remeh. Kamu nggak harus jadi pemimpin besar seperti Anis untuk bikin perubahan. Mulai dari lingkungan kecil kamu aja, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, gimana menurut kalian? Kalau karakter Anies Baswedan ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, bakal sukses nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang butuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.